Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa berjumpa di pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang berharga untuk mendengarkan firman-Nya. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Mengapa Doa Saya Belum Dijawab Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, terkadang kita ada masalah atau pergumulan hidup yang telah kita bawakan dalam doa, tetapi sepertinya doa kita belum dijawab. Dan kita menunggu dengan tidak sabar, akhirnya kita meninggalkan doa kita, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku, sebelum saya melanjutkan renungan kita, saya ingin ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Dan kita tidak boleh menjadikan Tuhan seperti jin yang ada di dalam lampu ajaib, yang ketika kita menggosoknya, maka keluarlah jin dan apapun yang kita minta akan dikabulkan. Renungan kita kali ini mengajarkan kita beberapa prinsip di dalam berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa menurut kehendak-Nya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 menuliskan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak boleh meminta sesuatu yang menurut kehendak kita, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga menuliskan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, dan Yesus memerintahkan kakak beradik Yakobus dan Yohanes untuk pergi memberitakan Injil kepada orang Samaria. Apabila mereka menolaknya, Yesus perintahkan mereka untuk kebaskan kaki dan tinggalkan. Tetapi saudaraku, ketika Yohanes dan Yakobus pergi menginjil kepada orang di Samaria, mereka menolak Yohanes dan Yakobus. Apa yang dikatakan oleh mereka? Kita bisa membacanya dalam Lukas 9 ayat 54 dan ayat yang ke-55. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Di ayat yang ke-55, akan tetapi Ia, Yesus, berpaling dan menegur mereka. Saudaraku, doa haruslah selaras dengan kehendak Allah, yaitu Allah yang penuh dengan cinta dan kasih. Yang berikutnya, berdoa dengan kerendahan hati. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 menuliskan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencariku, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan mereka dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah menginginkan kerendahan hati di dalam berdoa. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 menuliskan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu bersama cerita ini yang ditulis dalam Lukas 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang dua orang yang datang ke bait suci. Yang pertama adalah seorang Farisi dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Di dalam bait suci mereka berdoa, dan orang Farisi ini dia berdoa di dalam hatinya seperti ini.
"Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudaraku, tetapi pemungut cukai, dia tidak berani dekat dan dia jauh-jauh. Di ayat yang 13 menuliskan, "Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa.'" Di ayat yang ke-14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku, orang Farisi ini dia berdoa dengan kesombongan, tetapi pemungut cukai tadi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan sakitnya, dia telah berbuat dosa dan menyesalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang berikutnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Saudaraku, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar doa yang datar atau doa yang biasa-biasa saja. Yang berikutnya adalah sebelum berdoa kita harus memperhatikan orang yang lemah dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amsal 19 ayat yang ke-17, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu." Di dalam Amsal 21 ayat yang ke-13, "Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu juga di dalam hal mengampuni. Setiap kali kita berdoa, doa Bapa kami, kita selalu mengucapkan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kitab Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 menuliskan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kitab Matius 18 ayat 23 sampai ayat yang ke-26, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. "Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah mengadakan perhitungan, didapati seorang hamba yang berhutang sangat banyak kepada raja, yaitu 10.000 talenta. Kemudian raja memerintahkan untuk memanggil hambanya itu dan memerintahkan supaya menjual anak serta istri dan semua miliknya untuk membayar hutang. Tetapi hamba ini sujud kepada raja, menyembah raja. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Dan tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba ini keluar, dia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Kepadanya, ia menangkap kawannya itu, kemudian mencekik dan katanya, 'Bayar hutangmu.' Kemudian sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutang itu akan kulunaskan.'
tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai melunaskan hutangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika hamba-hamba yang lain melihat dan merasa iba akan hamba yang masuk ke dalam penjara itu, mereka melapor kepada raja. Dan raja sangat murka, kemudian memanggil algojo-algojonya untuk menangkap hamba yang jahat itu. Di dalam ayat yang berikutnya Tuhan Yesus katakan, "Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perumpamaan tadi menggambarkan betapa besarnya dosa kita kepada Bapa di sorga. Tetapi dosa yang besar itu, yang digambarkan seperti 10.000 talenta itu, Tuhan mengampuni kita jika kita sujud dan memohon ampun kepadanya. Begitu pula kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku, yang berikutnya adalah berdoa dengan damai di dalam keluarga. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 menuliskan, "Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Efesus 5 ayat yang ke-33 juga menuliskan, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Saudaraku, di dalam rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, istri menghormati suami, suami mengasihi istri, anak-anak mengasihi orang tua, dan orang tua mengasihi anak, maka doa tidak akan terhalang sampai kepada Tuhan. Saudaraku, yang berikutnya adalah meminta dengan patuh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 menuliskan, "Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita berdoa, kita harus mengoreksi diri kita. Apakah ada dosa-dosa kesayangan? Apakah ada perbuatan-perbuatan jahat kita yang masih kita sembunyikan di hadapan Allah? Allah menuntut pertobatan sehingga tidak menjadi satu penghalang doa kita datang kepada Allah. Di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18 menuliskan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 menuliskan, "Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para bapa adalah imam di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tangannya haruslah suci, haruslah jauh daripada dosa, sehingga ketika dia meminta doa untuk keluarganya, maka doa itu akan didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Mika 3 ayat yang keempat, "Mereka sendiri nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Saudaraku, yang menjadi penghalang doa-doa kita ialah segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus mengoreksi kehidupan kita dan kita harus bertobat
meninggalkan dosa-dosa kita, sehingga doa kita tidak menjadi penghalang untuk datang kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10 menceritakan tentang seorang panglima tentara dari negeri Aram. Dia adalah Naaman. Dia terkena penyakit kusta dan dia datang kepada Elisa. Dia berharap ketika sampai kepada Elisa, Elisa akan keluar dan mengangkat tangannya, kemudian dia menjadi sembuh. Tetapi di luar dugaannya, ketika dia datang kepada Nabi Elisa memerintahkannya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, awalnya Naaman ragu, tetapi karena keinginannya ingin sembuh, maka dia percaya kepada apa yang Elisa perintahkan. Dia pergi ke sungai Yordan. Ketika dia mencelupkan badannya pertama kali, dia keluar, penyakitnya belum juga sembuh. Begitu juga yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tetapi saudaraku, apakah dengan mencelupkan dirinya dia menjadi bersih? Tidak, saudaraku. Tetapi ketika dia mencelupkan badannya untuk pertama kali, kedua, dan seterusnya, imannya mulai bertumbuh dan percaya kepada Allah. Dan akhirnya ketika dia mencelupkan badannya untuk yang ke-7 kalinya, penyakitnya menjadi sembuh. Terkadang doa kita, saudaraku, belum dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan menginginkan iman kita bekerja di dalam kehidupan kita, membuat kita lebih intim, membuat kita lebih rajin untuk berdoa dan membaca firman-Nya. Saudaraku, terkadang dalam keadaan baik-baik saja, kita seringkali lupa untuk berdoa. Tetapi ketika kita mendapatkan masalah atau pergumulan dalam hidup kita, hubungan kita dengan Allah lebih intim. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu juga ketika Rasul Paulus, dia berdoa kepada Tuhan, tercatat dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahan dia kuat. Mengapa demikian? Terkadang di dalam kelemahan kita mengandalkan Tuhan sehingga kita menjadi kuat. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. You are my shelter.